Perkenalkan, saya Widagdo Dwi Pangarso, dari SMPN 3 Montong CGP Angkatan 11 kelas 304 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini adalah modul 1.1p. Mulai dari diri, modul 1.1. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Soal 1. Tuliskan reflektif kritis Anda terkait konsep pemikiran pendidikan KHD. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara, KHD, mengenai pendidikan dan pengajaran? Apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Ki Hadjar Dewantara adalah dikenal sebagai bapak pendidikan. Pemikirannya tentang pendidikan sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa pemikiran beliau diantaranya. 1. Trisentra pendidikan. Beliau menekankan sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Pendidikan yang efektif harus melibatkan ketiga unsur ini. 2. Prinsip ing ngarso sum tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani merupakan filosofi tentang keteladanan membangun semangat, dan memberikan dorongan dari belakang, dan peran pendidik adalah sebagai teladan, motivator dan pendukung dari peserta didik. 3. Pendidikan adalah sebagai sarana memerdekakan. Beliau percaya bahwa pendidikan harus memerdekakan murid secara fisik maupun mental sehingga mereka bisa berpikir kritis, kreatif dan mandiri. Dari beberapa pemikiran di atas maka pemikiran Ki Hadjar Dewantara sangat relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini yakni 1. Pendidikan yang holistik. Artinya pemikiran Trisentra pendidikan menekankan kolaborasi sekolah, keluarga dan masyarakat dalam mendidik anak. Yang mana pendidikan ini fokus ke pengembangan seluruh aspek diri peserta didik. 2. Pengembangan karakter. Dengan prinsip ing ngarso sum tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani sangat relevan dengan pengembangan karakter di sekolah-sekolah. 3. Pendidikan yang memerdekakan, itu artinya dalam era globalisasi dan teknologi ini, sangat penting bagi peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan mandiri yang mana ini merupakan pendidikan yang memerdekakan guru dan peserta didik. Sebagai seorang pendidik saya masih belajar terus-menerus dalam mengimplementasikan pemikiran beliau. Saya berusaha 1. Menjadi teladan, diawali dengan diri saya sendiri dengan menjadi contoh yang baik bagi murid dalam hal disiplin, etika dan kerja keras. 2. Saya sudah memberikan motivasi dan akan terus-menerus memberikan motivasi, dukungan membangun semangat belajar dan berusaha memberikan dorongan percaya diri kepada murid, peserta didik di sekolah saya. 3. Saya sudah dan akan terus mendorong kemandirian, membiarkan mereka bereksplorasi, memberikan ruang selebar-lebarnya untuk bertanya, dan menemukan jawaban sendiri guna mendorong kemampuan berpikir mandiri. Soal 2. Ungkapkan harapan dan ekspektasi Anda terkait dengan pembelajaran pada modul ini. Harapan saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul ini yaitu 1. Pemahaman yang mendalam. Saya berharap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan bagaimana prinsip-prinsip beliau dapat diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. 2. Peningkatan kompetensi. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar dan mendidik terutama pendekatan holistik dan fokus pada pendidikan karakter peserta didik. 3. Berkreativitas dalam pembelajaran. Saya berharap dapat mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih semangat dan mandiri. 4. Merefleksikan diri. Saya ingin lebih reflektif dalam pembelajaran saya sehingga bisa bermanfaat untuk saya dan peserta didik. 5. Berkolaborasi. Saya ingin berkolaborasi lebih baik lagi dengan siswa, teman guru dan komunitas dan orang tua dalam upaya mendukung perkembangan peserta didik. Harapan murid saya setelah mempelajari modul ini yakni 1. Kemandirian belajar. Saya berharap mereka memiliki kemandirian dalam belajar, mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan tugas, masalah. 2. Pengembangan karakter. Saya berharap peserta didik saya memiliki karakter yang kuat, seperti disiplin, tanggung jawab dan rasa hormat yang sejalan dengan budaya kita. 3. Keterlibatan aktif dan berkolaborasi. Saya ingin peserta didik selalu aktif dalam proses pembelajaran dan mampu dan mau berkolaborasi dengan semua anggota elemen sekolah.
Sedangkan manfaat yang saya harapkan dalam modul ini yaitu, 1. Kegiatan diskusi kelompok dan kolaborasi, belajar satu dengan yang lainnya. 2. Refleksi diri, saya berharap siswa dan saya dapat menevaluasi diri dalam proses pembelajaran sehingga memiliki dampak yang positif. 3. Pengembangan keprofesian, peningkatan kemampuan dalam pengajaran. 4. Peningkatan hasil belajar, membantu dan menuntun peserta didik untuk mencapai hasil yang lebih baik sehingga dapat membekali mereka keterampilan dan karakter dan sukses di masa depan baik secara akademis atau non-akademis. Demikian paparan dari saya, dan terima kasih.